Dear people of tomorrow, halo AMSA Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jessica Valeria Rahindra sebagai Ambassador of Public Health for District 4 AMSA Indonesia 2022-2023. Dalam rangka memperingati World Tuberculosis Day 2023, AMSA Indonesia menghadirkan GO Talk Series 5 episode 4. Dan pada kesempatan kali ini, kita telah hadir bersama kita Dr. Irawati Jaharudin, spesialis paru konsultan dari Ikatan Dokter Indonesia. Dan GO Talk kali ini akan membahas mengenai self-health detection as early prevention towards TB. Baik, selamat siang dokter. Siang, sudah senang bisa bergabung di sini. Baik, mungkin apa kabarnya dokter? Sehat selalu dokter? Alhamdulillah, sehat Cak. Baik, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita memulai ya dokter untuk sesi GO Talk pada hari ini. Baik, mungkin dokter untuk yang pertama, boleh dokter untuk memaparkan kira-kira apa sih dokter penyakit TB itu? Oke, terima kasih. Jadi kebetulan bulan ini tuh adalah hari TB ya, di tanggal 24 Maret. Jadi mungkin ramai dibicarakan tentang TB ini, meskipun TB ini bukan barang baru ya. Ini udah bertahun-tahun lalu kita kenal dengan TB. Masyarakat pun mengenalnya dengan penyakit 3 huruf biasanya ya, TBC. Nah, definisi dari tuberkulosis ini itu adalah salah satu penyakit menular. Ini penting untuk kita berikan penekanan ya, karena ini berpindah dari orang ke orang melalui droplet ya yang dipindahkan, dan ini disebabkan oleh infeksi bakteri, dalam hal ini Mycobacterium tuberculosis complex. Seperti itu Cak, mungkin untuk overview tuberkulosis ini. Baik, terima kasih dokter udah di overview sangat lengkap ya dokter. Baik, kemudian dokter bisa dijelaskan dokter mengenai insiden dan juga prevalensi TB sendiri dokter di dunia, bahkan terutama di Indonesia ya dokter. Nah, saat ini Indonesia itu adalah kedua tertinggi negara penyumbang angka TB sedunia ya, setelah India. Jadi 9% kasus itu dari total 10,6 juta kasus saat ini di dunia, kasus baru 9%-nya itu disumbang dari negara kita. Jadi menjadi negara kedua tertinggi ya setelah India, dan itu dengan Cina itu ya mirip-mirip gitu, bareng-bareng gitu ininya angkanya. Jadi itu menjadi perhatian kita. Salah satu selain dari angka prevalensi juga yang menjadi penting adalah angka kematian ya akibat tuberkulosis, dan kita mencanangkan sebenarnya eliminasi tuberkulosis itu di 2035 ya. Diharapkan kalau eliminasi itu definisinya adalah 1 kasus per 1 juta orang ya, targetnya seperti itu, dan malah di 2050 itu dicanangkan udah bebas TB. Makanya sekarang kita berlomba-lomba ini semua di kejar ya, nggak ke arah TB aktifnya, baik ke arah pencegahannya, ada TB laten dan seterusnya. Jadi ya masih menjadi ancaman lah sampai saat ini untuk kasus TB. Baik, jadi termasuk urgensi gitu ya dokter masih TB ini. Kemudian dokter mungkin boleh dijelaskan dokter mengenai cara mencegah TB sendiri dokter? Nah, salah satunya yaitu dengan pemberian vaksin ya, BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan pada saat kita masih kecil ya. Jadi bayi sebelum usia 2 bulan, sebelum kontak kemana-mana, itu diberikan vaksin untuk BCG. Kalau misalnya ada yang bertanya, emang bisa mencegah supaya nggak kena TBC nggak untuk vaksin itu? Apa menjamin kalau anak saya di BCG terus nggak kena TB lagi di masa depannya? Nah, kita ini hidup di bumi Indonesia ya, di mana itu kasus tinggi, penularan resiko tinggi cukup besar. Tetapi tujuan dari vaksin BCG kita ini minimal kalau misalnya pun sampai kena penyakit TB itu nggak akan menjadi berat. Seperti itu. Jadi memang untuk meningkatkan daya tahan ya, sama dengan kalau kemarin kita booming tentang vaksin COVID ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kena penyakit pun nggak akan menjadi kasus yang berat. Jadi mirip-mirip seperti ini tujuannya. Kasus yang berat yang sampai menimbulkan kematian untuk tuberkulosis seperti meningitis TB itu juga kasusnya ada, dan
dikatakan di beberapa literatur bahwa pemberian vaksin itu bisa mencegah kasus-kasus yang berat seperti itu. Ya, itu yang pertama, vaksinasi. Tapi pencegahan bisa juga kita lakukan dengan menghindarkan kontak dengan orang yang sedang sakit. Nah, itu sebabnya kita butuh pengetahuan tentang proteksi terhadap kuman TB. TB ini kan menular lewat droplet infection. Jadi droplet ya yang sputum dahak yang kecil-kecil yang kemudian berpindah dari satu orang ke orang lain. Nah, apabila si pasien ini yang terkena TB ini memakai masker, otomatis droplet yang besar itu akan tertahan di maskernya sehingga akan mencegah penularan yang tinggi kepada orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau orang di sekitarnya memakai masker, jadi akan memperkecil possibility untuk orang tertular dari droplet infection tersebut. Ya, nah, makanya masih penting untuk kita memperhatikan pemakaian masker ini. Kemudian lainnya adalah mengurangi etiket batuk. Ya, jadi sama dengan kebiasaan yang baik ini jangan dihilangkan ya, mulai menutup mulut saat batuk dan bersin ya. Kemudian hal lainnya adalah membuka ventilasi ruangan ya sehingga matahari bisa masuk ke dalam rumah ya, karena kuman ini senang berkembang ketika dia di tempat yang lembab ya. Jadi pasien-pasien ataupun orang-orang yang rentan kita harapkan untuk ruangannya itu memiliki ventilasi yang baik ya, yang bisa terpapar dengan sinar matahari, kelembapan yang bagus dan sistem ventilasi yang baik di rumah. Ya, kira-kira seperti itu Cah untuk pencegahannya. Oh, baik dokter. Kemudian cara apa sih dokter yang bisa dibuat deteksi dini untuk mengetahui penyakit TB sendiri? Ya, nah sebenarnya ini paling utama sih berdasarkan gejala klinis. Jadi harus aware, termasuk kita dokter-dokternya ya. Pengalaman misalnya di puskesmas atau di rumah sakit tempat kita bertugas nantinya masih udah banyak gitu ya kita anamnesis. Bu, keluhannya apa? Batuk dok. Nah ini dokternya jangan malas-malas dong buat menggali lebih jauh. Batuknya ini berapa lama gitu ya, karena kita kan tadi patokannya 2 minggu. Ketika orang atau pasien atau siapapun mengeluhkan kepada kita tentang batuk 2 pekan, itu harus ditaruh di kepala ya, buat diferensial diagnosis deh dengan TB. Jangan sampai ada pasien yang datang mengeluhkan, ya dok saya udah batuk, berapa lama pak? 2 pekan, Allah belum 100 hari ya pak, batuk kerjaan itu 100 hari loh, misalnya seperti itu ya. Jadi awareness kita juga sebagai petugas dan kita bagi juga ke masyarakat, ke keluarga bahwa batuk lebih dari 2 pekan itu hati-hati ya. Tapi nggak semua juga ya, orang asma juga batuknya lebih sering juga, tapi bukan TB gitu ya. Batuk alergi juga termasuk batuk kronik gitu. Nah, jadi berdasarkan gejala klinis tadi termasuk batuk darah, sesak napas, itu ditanya lebih jauh tentang kontaknya. Kemudian juga dari pemeriksaan fisik, meskipun tidak ada yang khas sebenarnya untuk TB, artinya nggak ada yang patognomonis. Kalau asma kan kita mengharapkan ada bunyi wheezing, ada riwayat asma. Ini asma nih. Kalau orang tuberkulosis itu dia datang dengan komplikasi dari penyakitnya. Jadi yang datang berobat gitu ya, karena kalau orang TB batuk-batuk aja itu nggak masuk rumah sakit, artinya mereka nggak merasa butuh pertolongan hanya dengan batuk. Jadi biasanya mereka datang ke rumah sakit itu ketika sudah ada mulai sesak, batuk darah. Kalau sesak misalnya karena komplikasinya misalnya terjadi efusi pleura, maka pemeriksaan fisik itulah yang kita dapat pertama kali pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi kalau kita mendapatkan kelainan fisik pada pemeriksaan paru, kita explore, dia menanyakan lagi dari anamnesisnya untuk ke arah TB. Jadi itu bisa lebih dini kita untuk mendiagnosisnya. Baik. Nah, lalu dokter, apabila pasien tersebut terdiagnosis TB, kira-kira apa ya dokter yang langkah yang perlu dilakukan? Oh ya, nah ketika tadi kita sudah mendiagnosis TB secara anamnesis, penfis, kemudian kita melakukan pemeriksaan ya. Ada 2 kategori kita boleh memberikan obat TB kepada pasien. Yang pertama adalah pasien yang terkonfirmasi secara bakteriologis. Nah, yang dimaksud terkonfirmasi bakteriologis itu yang positif TCM-nya tadi. Nah, itu udah boleh langsung kita berikan obat anti tuberkulosis ya. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, dok kalau misalnya dahaknya nggak ada, kan ada orang TB juga yang batuknya batuk kering, jadi nggak bisa ngeluarin dahak, ya jangan dipaksa, pokoknya nggak mau tahu bu, harus keluar ininya, dahaknya, ya nggak bisa begitu juga ya.
Kalau misalnya kumannya dahaknya mungkin masih sedikit atau kumannya juga masih sedikit sehingga tidak terdeteksi dan TCM-nya negatif, kita tetap boleh menggolongkan pasien ini ke dalam kategori TB klinis. Nah, klinis itu maksudnya dari anamnesisnya mendukung, dan pemeriksaan fisik mendukung, dan radiologi atau fototoraknya mendukung kecurigaan TB. Itu juga boleh untuk kita mulai pemberian obat tuberkulosis. Jadi kalau udah terdiagnosis seperti itu, maka kita mulai pemberian lini 1 namanya. Lini 1 itu artinya obat-obat tuberkulosis yang standar. Karena kalau kita bicara lini 2 itu berarti obat-obat yang untuk yang resisten dengan obat-obat TB yang biasa. Jadi itu lebih advance lagi. Kalau kita yang standar untuk yang awal yang terdeteksi TB-nya dan tidak ada resisten, kita memakai obat lini pertama ya. Jadi terdiri dari 2 fase, 2 bulan di fase intensif, kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan di fase lanjutan. Itu yang standar saat ini kita pakai. Meskipun ya, kalau melihat perkembangan penelitian obat TB yang terbaru yang sangat cepat, ke depannya kita akan punya beberapa alternatif untuk TB ini, terutama dari segi lama pengobatan. Ya, WHO nantinya akan mulai mencanangkan, memikirkan untuk pengobatan 4 bulan saja. Kemudian ada lagi penelitian yang baru, nanti kalian boleh buka jurnal NEJM, itu Q1, baru aja terbit per Februari atau Maret ya tahun ini, ya itu dengan terapi 2 bulan. Untuk kira-kira seperti itu, Ca. Baik dokter, terima kasih ada penemuan baru ya dokter berarti. Baik, mungkin sedikit informasi tambahan ya dokter mengenai TB laten nih dokter. Kira-kira mungkin boleh dokter dipaparkan sedikit mengenai TB laten? Ya, jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi mengenai strategi untuk eliminasi TB, kita nggak berkutat hanya di pengobatannya saja, tapi bagaimana mencegah supaya yang sehat ini nggak menjadi sakit. Kira-kira konsepnya di situ. Jadi tuberkulosis laten ini, namanya juga laten ya, ini adalah suatu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi ini tidak mampu mengeliminasi kuman TB-nya dari tubuh secara sempurna. Jadi kalau kita kuman TB itu terhirup kepada kita itu nggak semua jadi sakit loh. Tergantung kekebalan tubuhnya juga. Ada orang yang bisa mengeliminasi, ada orang yang jadi sakit. Nah, si TB laten ini yang disimpan kekebalan tubuhnya tidak mampu mengeliminasi secara sempurna, tapi dia mampu mengendalikan si bakteri TB ini sehingga dia nggak menjadi sakit, gitu. Nah, gejalanya apa? Gejalanya nggak ada. Nggak batuk, nggak ada gejala TB sama sekali. Taunya dari mana kalau ada laten TB? Itu kalau diperiksakan tuberculin skin testnya atau pemeriksaan IGRA atau interferon gamma release assay, itu hasilnya positif. Bagaimana dengan fotonya? Fotonya normal, foto toraknya normal. Jadi yang bisa mendetek itu hanyalah salah satu indikator bahwa ada nih kuman TB di dalam melalui pemeriksaan IGRA dan TST. Kalau ditanyakan kenapa menjadi penting ini dok? Nah, karena ada beberapa golongan yang high risk ya untuk berkembang menjadi TB, terutama anak-anak, HIV, diabetes, sehingga pada orang-orang yang misalnya ibu atau bapaknya terkena TBC, kemudian dia punya anak kecil, katakanlah usianya 5 tahun, meskipun nggak bergejala, si anak ini nggak ada gejala, mau diperiksa apapun nggak ini, tapi tuberkulin tesnya positif ya, atau gejalanya positif, kita memberikan terapi kepada orang ini, bukan pasien juga ya, tapi orang dengan TB laten. Terapinya tapi itu nggak full dose seperti dengan kalau dia ada namanya terapi pencegahan TB ya, macam-macam nanti tergantung dari usia, kondisi komorbid, karena panduan pilihan terapi pencegahan itu bisa berupa HR ya, isoniazid dan rifampicin, bisa juga 6 bulan isoniazid, juga yang baru ada pakai regimen HP namanya ya, jadi isoniazid plus obat-obat lainnya. Seperti itu, Caca. Baik, terima kasih dokter untuk pemaparannya mengenai TB. Mungkin sekian untuk GeoTalk hari ini. Terima kasih dokter Ira sekali lagi, dan juga terima kasih AMSA Indonesia. See you di GeoTalk berikutnya. Viva AMSA!